Kacang buang. Jeruk udah banyak nih. Jeruk udah banyak. Kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Bapak Haji Dr. Abdul Sofwan Zomi. Pada beliau saya persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sana depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'u maftaradaha Allahu iftaradaha fil ardi illa as-salata fa inna Allaha iftaradaha fis samai wa ana baina yadayhi. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jami' Ar-Rahmah, wabil khusus ashabul fadilah, para guru, para alim ulama, para asatidz yang sudah hadir bersama-sama kita semuanya, dan tentunya tokoh masyarakat yang insyaallah mahabbah, ta'zim, tasyrif dan takrim saya tidak berkurang sedikit pun kalau satu persatu dari beliau-beliau yang sangat saya cintai dan saya muliakan hadir dalam majlis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Sedia kala ukuran kekuatan saya sebagai manusia sulit untuk bisa hadir malam hari ini, karena saya baru saja melakukan perjalanan keluar kota, jalan darat sampai pada nyeri tulang-tulang. Sampai tadi menjelang maghrib masih diikutin membimbing saya untuk tidak keluar, tapi alhamdulillah saya bisa keluar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi bagian dari catatan mizanul hasanah kita pada malam ini. Amin. Dan mudah-mudahan tentunya mengantarkan kita kepada akhir hidup husnul khatimah wa na'udzubillah min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau Isra dan Mi'raj itu pasti tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa perintah sholat 5 waktu. Maka sebelum membicarakan sholat, saya ingin memberikan sedikit apa yang pernah saya baca. Susunan surah dalam Al-Quran itu tauqifi dari Rasulullah.
Jadi penetapan surah-surah oleh Al-Fatihah pertama sampai An-Nas 114 surah itu semuanya penetapannya dari Rasulullah. Jadi bukan narok begitu aja. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas ayat 114 itu penetapannya tauqifi dari Rasulullah. Jadi Nabi cuma Tuhan. Karena memang dasarnya dari Nabi, makanya ada ilmu tersendiri. Sebelum mengkaji soal tafsir Al-Quran, letak ke surah saja kata ulama itu ilmu tersendiri yang belum pernah banyak dibahas sama para ulama. Jadi jangankan membahas tafsirnya, membahas ayatnya, tata letak surah sendiri itu ilmu tersendiri kata ulama yang banyak orang belum tahu. Kenapa kok Al-Fatihah pertama, An-Nas terakhir itu ada rahasia, ada asal. Maka kalau menyimak kita lihat tentang surah Al-Isra. Al-Isra itu pada urutan 17. Jarang orang memperhatikan buka Quran. Jadi surah Al-Isra yang dimulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kalau dalam Al-Quran letaknya pada urutan nomor 17. Ada rahasia kenapa kalau perletakkan, karena perintah sholat itu jumlah rakaatnya perlu 17. Ya subuhnya 2, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya 4. Kalau dijumlahkan 17 rakaat itu. Maka nomor surah Al-Isra itu pada letaknya urutan ke-17. Karena apa? Karena perintah sholatnya ada 17 rakaat sholat fardu yang kita lakukan. Dan ini Rasulullah yang meletakkan. Jadi ilmunya betul-betul ilmu dari Allah disampaikan kepada Rasulullah sudah sampai pada kita semua. Itu rahasianya. Yang kedua, letak surah Al-Isra itu didahului dengan surah An-Nahl dulu. An-Nahl, Al-Isra, baru Al-Kahfi. Ya, surah An-Nahl dulu. Jadi sebetulnya kita sudah dihantarkan sama Allah semuanya kepada kebesarannya yang masih bisa dicerna dengan otak kita, kebesaran Allah lewat surah An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Pada makhluk lebah ini ada kebesaran Allah yang masih bisa dicerna dengan akal kita. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah perintahkan kepada lebah untuk bikin sarang di gunung. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah perintahkan orang-orang tawon lebah. Allah perintahkan suruh bikin rumah di gunung. Makanya madu yang paling bagus kualitas itu madu gunung. Kalau di Yaman tuh ada sarang-sarang tawon di Yaman tuh, itu madu yang paling bagus. Karena Quran menyebut dulu. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal buyuti minal jibali buyutan. Allah perintahkan kepada makhluk lebah suruh bikin rumah di gunung-gunung minal jibali buyutan. Maka karena urutan yang pertama gunung, maka madu gunung itu kualitas paling bagus. Wa minasyajari baru madu hutan. Wa mimma ya'rishun baru madu-madu yang ada di rumah-rumah itu. Sarang kawan yang dulu madu kelas 3 itu madu-madu yang di rumah. Itu urutan itu. Jadi sebetulnya kita sudah dihantarkan oleh Allah kepada kebesaran Allah lewat makhluk yang namanya lebah. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Baru masuk nanti surah Al-Isra. Jadi kita nggak begitu kaget kalau Al-Isra yang peristiwa-peristiwa yang terjadi, nggak begitu kaget karena sudah ada kebesaran Allah yang kita sudah perlihatkan lewat surah An-Nahl. Dan sebenarnya kebesaran lain peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan dibakar tapi nggak mati. Karena itu ada kebesaran Allah tuh. Padahal Nabi Ibrahim sudah ditawarin penolongan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nawarin tuh, alaka hajah kata Ibrahim. Alaka hajah, kalau punya hajat keperluan hai Ibrahim, amma ilaika fala, amma ilallahi fali. Kalau kepadamu hai Jibril saya nggak punya hajat pertolongan. Amma ilallah, kalau kepada Allah saya punya hajat. Maka Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Allah yang perintahkan. Sebab kalau malaikat Jibril sendiri belum tentu mampu, makanya amma ilaika fala.
Kalau kepadamu saya tidak hajat, tapi amma ilallah, kalau kepada Allah fali saya punya hajat. Maka yang memadamkan api itu bukan malaikat Jibril. Allah ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api kalau jadilah engkau dingin dan yang menyelamatkan atas Ibrahim. Sekarang itu ada kebesaran Allah. Ada kebesaran Allah bahwa api itu tidak mampu membakar. Padahal kekuatan api bisa membakar benda. Allah buktikan betul sudah diantarkan oleh kebesaran Allah. Baru nanti masuk surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra dan Mi'raj kan minumnya bukan air putih, Pak. Minumnya susu. Nah, iya dalam kitab Jabir ya Rasulullah ditawar antara arak dengan susu. Nabi pilih susu. Coba kalau Nabi pilih arak umatnya mabok semuanya. Nabi pilih susu itu umatnya pada mabok mulu dari milih arak. Maka nih malam ini bukan misalnya air putih bisa susu nih. Jangan susu, saya nggak doyan susu. Kopi aja dah, kopi lah. Kopi. Dan lama-lama pikirnya jangan di Medan kelamaan. Jadi di Isra Mi'raj biasanya minumnya susu bukan air putih. Kalau riwayat kita tuh Rasul tawarkan susu sama arak, Rasul pilih susu. Ini betul kejadian. Ini memang panitia di repot ya. Kopi adalah kopi Isra Mi'raj, minumnya kopi karena pencerahannya milihnya kopi bukan susu kita. Lanjutnya lah. Jadi tata letak surah dalam Al-Quran itu ilmu tersendiri yang belum banyak dibahas sama ulama. Maka itu ada An-Nahl, baru Al-Isra, baru Al-Kahfi. Surah Al-Isra dulu, Subhanallah dimulai dengan Subhanallah. Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Makanya urutan tasbih kita Subhanallah dulu, baru Alhamdulillah. Kenapa tuh surah Al-Isra dimulai dengan Subhanallah? Maka kita Subhanallah, baru Alhamdulillah. Surah Al-Kahfi sesudahnya dimulai dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu dimulai dengan Alhamdulillah. Makanya wirid kita Subhanallah, Subhanallah, surah Al-Isra, terus kemudian Al-Kahfi, Alhamdulillah. Kita wirid Subhanallah baru Alhamdulillah. Itu rahasianya di situ. Nah, sebelum bicara sholat, terlalu mulia kita bicara sholat. Bicara azannya saja mulia, Pak. Bicara azan itu kan rame soal azan ya, betul nggak? Betul. Ya azan mau disamain mana? Anjing, penting loh. Urusin bagaimana biar orang haji ini bisa mudah pergi haji tahun ini. Jangan urusin toa, jangan bicarain azan. Urusin kerjaan lu bagaimana umat ini biar bisa pergi haji. Itu kerjaan, bukan urusin azan. Ini bicara azan saja mulia. Makanya ketika ada dulu nenek-nenek yang apa azan itu suaranya kagetan. Azan itu bukan soal suara, ayatnya waman ahsanu qaulan, bukan waman ahsanu sautan. Jadi siapapun yang azan bukan soal keindahan suaranya, tapi lapak-lapak azannya. Utamakan yang muazzin suaranya bagus, kori kita ke muazzin. Tapi andai kata juga suaranya bagus, bukan soal suara, tapi qaulan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal. Jadi soal azan itu bukan sautannya tapi qaulan, lapak-lapak isi azannya. Allah luar biasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi idza nudiya akbar syaitan. Jikalau dikumandangkan azan, akbar syaitan, setan pada kabur tuh. Jadi yang agak suka dengan azan berarti dia setan. Ini mau setan yang kesini dong. Mulai masa dulu yang setan. Tidak nudia akbar syaitan kalian. Jikalau dikumandangkan azan, setan pada kabur tuh. Makanya kalau orang kemasukan jin jangan jadi ngomong dari mana tuh, dari Solo. Kalau orang kemasukan jin, setan kumandangkan Allahu akbar. Allahu akbar itu indal masuk. Azan ada angin gede, orang kemasukan setan. Azan ini jangan jadi ngomong dari mana lu, dari Jombang, kita apa, kopi hitam, ayam putih, rokok Samsung, kita nasi uduk lagi sekarang.
Kumandangan azan tertampung. Tidak nudia antar setan. Jadi kalau dikumandangkan azan, setan tidak terlalu. Ini lapat azan, maka bukan sautan tapi kaulan. Isi lapat azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa lagi yang lebih indah ucapannya daripada orang yang memanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Azan panggilan itu apa, Pak? Azan untuk apa? Untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ukuran orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ukurannya takbir. Makanya lapat-lapat takbir dipakai untuk komando perang, untuk menyambut takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah kumandang azan, yang main catur berhenti. Ini main catur berhenti nggak? Tidak. Yang main catur berhenti nggak? Berhenti. Tidak, itu nggak ada iman ukurannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ukurannya pakai inna ma'adatul hasar ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat bergejolak hatinya. Begitu tuh. Jadi yang main catur berhenti tuh. Udah tinggalin caturnya dah. Panggilan Allah. Yang mancing berhenti nggak? Yang mancing berhenti nggak? Ada yang hobi mancing sini? Jangan nengok sampingnya kayak. Saya tahu cuma hobi mancing di sini. Nah, kayaknya orang Cinere ini ketemu di Wates Cinangka tuh, ketemu di kampung hutan Pelamboyan, Nusa Tawain kan gue hobi mancing juga. Kayaknya orang Cinere. Gak usah ditunjuk dia hobi mancing, saya tahu orangnya ini. Saya tahu ini kayak orang Cinere. Dan saya tahu mulutnya kayak ikan mas. Mulutnya. Terus saya lihat tuh kalau lagi azan di Cinangka, Wates tuh, kalau lurus saya taruh nih belok kiri tuh, yang lurus ke dalam tuh sampai turunan, sebelah tempat mancingan, sebelahnya masjid. Tahu aja satu langganan tuh mancing sini. Tuh kalau zuhur ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Empang hari Minggu 200 orang tuh, di Empang tuh, nggak mingsar tuh, nggak mingsar. Kagak mingsar di sini di masjid cuma ada 6 tuh. Di Empang 200 orang, di masjid cuma ada 6. 6 imam 1, makmum 1, tiap masjidnya 4. Enggak semua orang juga punya imam 1, makmum 1, tiap masjidnya. Ini ukuran yang orang beriman di sini. Makanya dimulai dengan Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Azan. Jadi jangan bicara sholat dulu, bicara azan. Subhanallah, dimulai dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kan dimulai dengan Allahu Akbar, bahwa kita ini ternyata harus kembali kepada kebesaran Allah untuk keluar dari kegundahan hidup, kejelasan panggil Allah, Allahu Akbar. Makanya orang yang kesetanan, kesurupan, jangan diadakan ngomong kumandangkan azan, Allahu Akbar. Gak kuat ya kabur tuh. Jangan dilihat dari mana loh, dari Pamandaran, dari Solo, pulang ke Solo dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan luar biasa. Makanya kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian jangan dulu bicara sholat ya. Azannya saja sudah merupakan kemudian lewat lafaz. Jadi ternyata orang itu harus kembali kepada kebesaran Allah dengan menyebut Allahu Akbar. Saya punya cerita. Ternyata memang orang harus menyebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cerita saya pernah saya nyebrang dari Banyuwangi ke Bali. Banyuwangi ke Tapang pelabuhannya, Bali Gilimanuk. Untuk menyeberang ke Bali itu harus melalui Selat Bali. Tadinya penyeberangan itu rencananya jam 8 malam, tapi tertunda sampai jam 3 malam karena ASDP membuat tidak boleh ada penyeberangan karena ketinggian ombak yang sangat tinggi sehingga beri. Tinggal pilih. Supaya kalau ada yang cangkir boleh duitnya, potong amplop yang tadi. Ini dua kesalahan besar. Pertama tadi air putih, yang kedua kopi Islam atau kopi susu. Tapi kalau saya minta kopi dari Islam itu minumnya kopi. Tapi tidak ada dalam kitab nih ya. Yang ada dalam kitab minumnya susu. Kalau sudah minum dulu ya, minum dulu. Sak.
mati. 2.000. Tadi kan baru tuh kan 2.000 satu saset. Ini juga satu saset itu setengah saset encer sih kan. Jangan satu saset bagi 4 gitu. Lanjut ya. Lanjut. Jadi dilarang oleh ASDP untuk menyeberangi Selat Bali karena ketinggian ombak. Sudah diizinkan 3 malam diizinkan menyeberangkan menyeberang. Lah di tengah lautan Pak ada lagi datang angin ombak berdebu. Wah, apa orang naik tuh ke kapal.